Untuk masuk PTN 1 atau PTS Perintis 1 atau 10 perguruan tinggi tergabung itu hanya lewat itu. Atau Perintis 2. Perintis 2 itu Penmaru ya? Iya, bukan Perintis 2. Sekolahnya yang top, yang terakreditasi dengan baik. Iya. Dan dan siswanya ada siswa-siswa yang di atas rata-rata. Nah, sementara yang saya baca, sekolah Jokowi itu setelah dia gagal untuk masuk ke SMA 1 Solo, dia masuk sekolah SMPP ya, sekolah persiapan pembangunan lah, persiapan untuk SMA. Jadi sangat tidak mungkin sekolah yang baru persiapan untuk SMA aja belum jadi, diundang oleh UGM untuk jadi mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Watch bersama saya Efzar dan sahabat saya, senior saya, Kang Ode Juanda. Dan kesempatan ini kita memang seperti yang sudah isunya kembali mendiskusikan tentang ijazah palsu. Yang memang pemberitaan ijazah palsu ini menjadi 1 tahun terakhir ini menjadi konsumsi publik yang luar biasa ya. Dan yang aku lihat juga di beberapa media luar pun akhirnya ikut di timeline itu menyinggung masalah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Ini dengan ijazah palsu ini memang banyak keganjilan yang kita melihat dari kacamata awam aja deh, yang kita biasa ngelihat di sosmed yang beredar di grup PA atau kalau dalam bentuk visual itu yang ramai seperti di TikTok atau di snack video seperti itu. Waktu beliau menjadi wali kota Solo, itu ijazahnya adalah doktorandus. Berarti kalau doktorandus itu kan rumpun ilmu sosial ya, setahu saya. Apa kalau IPA itu rumpun masuk itu dapat doktorandus juga di era itu? Enggak. Kecuali mungkin MIPA ya. MIPA itu gelar akademiknya apa? Doktorandus maksudnya. Oh, doktorandus juga. Nah. Kecuali memang maksudnya IPB itu memang insinyur ya? Insinyur. Gitu. Itu pertama waktu ketika beliau menjadi wali kota Solo itu ijazahnya adalah yang viral di mana-mana itu pemberiannya adalah doktorandus. Nah, ketika beliau menjadi gubernur DKI ya, itu kayaknya masih udah insinyur. Udah insinyur ya, sampai yang menjadi presiden pun label titel doktorandusnya. Label titel akademiknya adalah yang digunakan adalah insinyur. Ini kan menjadi kerancuan nih Kang Odi. Kan kerancuan di masyarakat. Ini gimana nih? Selamat siang. Kalau saya sebenarnya lebih tertarik melihat masalah ini bukan dari segi perspektif hukum ya, karena sudah banyak yang nangani, tapi saya lebih dari melihatnya dari segi sejarah dan logika. Nanti juga kita nyambung sana. Dari medsos yang saya baca dan saya sudah ikuti kurang lebih 4 tahun, mungkin 2019 akhir hingga kini. Nah, itu para ahli hukum yang lawyer yang menggugat sekarang ini dan belum selesai juga sidangnya dugaan ijazah palsu itu, melihat dari aspek hukumnya. Akan tapi tidak pernah ada penyelesaian, sidang diulur-ulur, hakim kabur dan sebagainya. Nah, saya melihat dari segi sejarahnya aja, historinya bahwa beliau itu di era 79 80 apa gimana? 80. Jadi di era itu. Iya. Jokowi ngakunya lulus tahun 85, masuk UGM tahun 80. Artinya 5 tahun. 4 tahun katakanlah selesai masa mengikuti kuliah, kurang dari 1 tahun itu menulis skripsi. Dan pada saat itu lulus 5 tahun semacam itu ya termasuk luar biasa, karena umumnya lebih dari itu. Baik harus mengulang ataupun juga skripsinya ingin lebih bagus. Nah, tapi oke lah, itu urusan dia. Berarti kalau lihat dari sana dia cukup fokus, bisa selesai 5 tahun. Cuma masalahnya adalah yang masuk tahun 1990 sesuai pengakuan dia itu, seingat saya untuk masuk UGM dan perguruan tinggi negeri lainnya, itu kan PTN raksasa, kan UI, IPB, ITB, UGM, Unair, kurang lebihnya kan alurnya sama ya, proses penerimaannya itu termasuk pengumumannya itu
bersama di koran dinding ya. Iya, enggak di koran biasa dijual. Yang termasuk kalau ini di koran dinding sama yang di koran yang Kalau Jakarta Surakarya, ya, koran komersial maksudnya. Iya, itu kan press release-nya kan seperti itu polanya kan. ya. Jadi begini. Jadi yang ingin masuk Perintis 1 yang tergabung Oh, itu grup Perintis Perintis 1 yang tergabung dari 10 perguruan tinggi negeri, yaitu USU, IPB, ITB, UI, Unpad, UGM, Airlangga, ITS, Brawijaya, ya, dan 10 universitas itu tesnya serentak, diumumkannya juga serentak. Iya. Jadi kalau ingin melihat seseorang lulus di suatu perguruan tinggi yang tergabung di Perintis 1 itu, ya tinggal beli korannya aja, itu serentak ada. Iya. Oleh karena itu kita kembali kepada historis Jokowi yang mengaku masuk UGM tahun 80 itu, ya tinggal lihat ke belakang di file UGM maupun file seluruh Indonesia, di seluruh fakultas, di seluruh universitas yang tergabung di Perintis 1, sepanjang dia menyimpan file itu, insya Allah ada, dan itu tidak bisa dipalsukan, nah, bisa cross check. Nah, jadi intinya menurut saya jika ada di file lembaran Minimal itu ya. iya, pengumuman mahasiswa baru Penerimaan. diterima di Perintis 1 itu termasuk di UGM, bisa lihat di sana. Kalau misalnya nama si Ahmad, Ya pasti kan ada dokumen. Ada dokumennya. Dokumen yang menjadi barang bukti otentik. Dan untuk masuk PTN 1 atau PTS Perintis 1 atau 10 perguruan tinggi tergabung itu hanya lewat itu. Atau Perintis 2. Perintis 2 itu Penmaru ya? Iya, bukan Perintis 2. Sekolahnya yang top, yang terakreditasi dengan baik. Dan mahasiswa dan siswanya ada siswa-siswa yang di atas rata-rata. Nah, sementara yang saya baca, sekolah Jokowi itu setelah dia gagal untuk masuk ke SMA 1 Solo, dia masuk sekolah SMPP ya, sekolah persiapan pembangunan lah, persiapan untuk SMA. Jadi sangat tidak mungkin sekolah yang baru persiapan untuk SMA aja belum jadi, diundang oleh UGM untuk jadi mahasiswanya. Jadi satu-satunya cara merupakan bagian dari kejanggalan ya. Untuk masuk UGM, ya harus lewat Perintis 1 itu. Bila setelah tes dan diumumkan secara serentak di seluruh Indonesia bercantum nama dia, saya lebih percaya bahwa memang Joko Widodo bekas mahasiswa UGM dan lulus dari UGM karena rektor ya membelanya bahwa memang dia ada sarjana, ada skripsinya. Ya minimal atau nomor lulus seleksi ya. Iya, tapi kalau nama dia tidak ada, 100% bohong. Nah, itu aja. Jadi para lawyer berarti sebenarnya ini sederhana sebenarnya. Sederhana, asal saja rektor UGM maupun rektor yang lain yang tergabung di Perintis 1 untuk membantu kekisruhan atau keributan nasional soal dugaan ijazah palsu ini, dugaan ijazah Jokowi ini palsu atau tidak, kembali aja lihat file itu. Iya, sebenarnya sederhana. Sesederhana iya. Sebab kalau misal catatan kuliah, absen atau ijazah itu bisa dipalsukan. Tapi kalau lembar Perintis 1 itu tidak bisa dipalsukan. Bisa dicek di seluruh perguruan tinggi negeri dan di seluruh fakultasnya. Karena asal disimpan, ambil ada. Karena yang namanya kita diterima di perguruan tinggi bergengsi, dulu zaman koran ya, itu pasti dipotong, dibingkai, taruh nih. Ya. Itu pride gitu loh. Masuk di PTN bergengsi. Kalau generasi Kang Odi 10 perintis ya. Perintis 1 Perintis 1 10 perguruan tinggi negeri. Yang akhirnya sekarang ini menjadi 10 perguruan tinggi research. Oh gitu. Ya. Itu kan digunting, ditaruh dibikin bingkai, taruh. Gitu. Sebenarnya kan sesederhana itu. Asal kalau memang beliau nggak bisa menampilkan ijazah, tapi tampilannya inilah. Iya. Dan itu tidak harus Pak Jokowinya, rektornya aja. Kan sekarang banyak juga di demo, baik oleh angkatan 80 Fakultas Kehutanan. Ini ijazah kami, mana ijazahmu? Atau mahasiswanya yang saya lihat di medsos, mereka ribut, ingin kejelasan. Bagaimana sesungguhnya ijazah ini? Kan ini menyangkut pride universitas, menyangkut masa depan bangsa ini. Apakah bangsa ini memilih pemimpin lewat proses yang benar, lewat proses yang jelas, atau tipu-tipu? Nah, saya pikir Rektor Gajah Mada harus lebih terbuka untuk coba ambil file itu,
atau juga universitas lain untuk apa ikut membantu duduk persoalan sebenarnya apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli. Ya kalau asli ya benar, berarti memang dia UGM. Kalau tidak benar tentu ada sanksi hukum, sanksi sosial atau apapun. Iya, ada punishment ya. Iya, ada punishment. Toh juga Bambang Tri pernah ngomong, saya siap dihukum berapa tahun pun kalau omongan saya bohong, kalau omongan saya tidak benar bahwa ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, tapi itu kan omongan Bambang Tri. Kita tidak mempunyai file untuk buktikan. Sekarang buktikan. Cara membuktikannya itu ambil file lembar pengumuman pendidik 1 dibuka. Bila ada nama Pak Jokowi, oke, berarti memang clear, close case. Ini dia alumni UGM. Ini kan masalah pertaruhan intelektual. Intelektualitas kita itu dipertaruhkan, gitu kan, apalagi kampus sebesar UGM, gitu kan. Ini memang menjadi apa ya, babak baru dalam sejarah konstitusi rakyat Indonesia, gitu kan. Ini memang akhirnya menyeret nama kampus besar di Republik ini, gitu loh. Ya, oke. Terusnya juga ini ijazah palsu ini dari perspektif dari pandangan luar hukum, karena kita kan berbicara hukum, udah beberapa kali proses pengadilan, gitu kan ya. Baik Bambang Tri yang saya ikuti juga di Pengadilan Negeri Surakarta, terus sekarang ini yang proses presidennya sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kan masih terus berlangsung ya. Ini bagi dari yang orang yang non itu kan rata-rata ya mereka yang datang ke sana pun mereka mengerti hukum atau segala rupa. Tapi ini bagi yang awam, yang di luar hukum, perspektif ini, pandangan masyarakat awam nih, pencerahannya nih seapa sih, gitu kan. Di tengah perperangan antara buzzer kiri, buzzer kanan itu kan ada pergelemutan, terutama kan masyarakat baca dari buzzer A, buzzer kiri, buzzer kanan ini tentang ijazah palsu ini gimana nih? Ya kalau saya berpikir kita jujur saja bahwa seseorang masuk suatu lembaga, masuk suatu sekolah, masuk universitas lewat suatu tahapan. Untuk masuk UGM atau masuk UI, masuk ITB, masuk Unpad, itu harus lewat perintis 1 pada saat itu, tes bersama. Di era 1980 ya. Sejak 1980. Waktu di Jakarta ya di Senayan. Tempat lain mungkin entah di mana. Iya. Nanti setelah 1 bulan, lewat beberapa 1 minggu kalau salah, langsung dibuka bersama. Nah, seluruh calon mahasiswa yang melakukan tes itu di fakultas mana, di mana bisa dilihat dalam lembaran pengumuman mahasiswa baru yang diterima, dan itu dirilis di surat kabar komersial. Ya, dan kita juga dulu nyarinya jam 5 pagi. Iya. Saking ingin tahu lulus atau enggak gitu. Datang ke lapangan Banteng atau di daerah-daerah mungkin datang di mana ke koran-koran ini dijual. Di Palmerah ke Kompas Gramedia. Nongkrong gitu. Di situ. Iya. Jadi bisa di sana, dan itu tidak mungkin bisa diduplikasikan, tidak bisa dibohongi, karena bisa cross check. Bisa dicek, misal iya benar, dicek di UI atau di mana, pasti sama. Nggak mungkin misal di sini dihapus pakai kertas yang pura-pura buram tahun sekian. Enggak, bisa dicek itu di seluruh fakultas yang tergabung di perintis 1, itu 10 perguruan tinggi negeri. Jadi sebenarnya memang yang lebih berkewajiban untuk menyampaikan itu rektor UGM. Tapi sebenarnya rektor lain seluruh Indonesia juga, karena ini menyangkut masalah bangsa, harus bisa membantu. Harus sigap ya. Iya, sigap. Oh Pak, misal Bapak melakukan pembelaan bahwa Pak Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan UGM, tapi kapan dia masuknya? Harus ada data yang real ya. Saya kalau misal beliau ada di lembar perintis 1 itu, saya percaya udah close case. Berapit bikin bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah palsu itu bohong, dan berhak dia untuk tinggal di dalam penjara. Tapi kalau misal di dalam lembaran itu tidak ada, saya beri kepastian 100% itu bohong dia punya ijazah. Itu aja. Namanya proses itu ada buku catatan kuliahnya, ada catatan pada saat kalau Malaysia temu bual ya, dengan pembimbingnya itu. Dosen pembimbing gitu. Bukannya itu sebenarnya, itu semua bisalah direkayasa palsukan, termasuk menyampaikan ini kawan-kawan saya, itu bisa dimanipulasi. Tapi kalau lembaran itu tidak bisa ketemu
cek di universitas lain, di fakultas lain, sama enggak? Ada nama itu. Kalau ada, oke, selesai. Crash course, tidak membuang energi lagi, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang hal-hal yang sifatnya akan menimbulkan masyarakat, publik, netizen, warga net itu kan dihadapkan dengan foto-foto yang beredar. Ini fotonya waktu muda, termasuk kumis, bentuk mata, apa-apa gitu kan. Kang Odi lebih menjelaskan lebih sederhana lagi, sederhana lagi gitu kan. Kalau itu kan butuh agak ahli forensik, masuk AI, katanya giginya kingsul, dan pemaparan Kang Odi itu lebih sederhana lagi, lebih awam lagi, yaitu pengumuman, file pengumuman diterima Mas baru di print satu tahun 1980, dan nggak mungkin UGM tuh nggak punya lembaran itu sampai sekarang. Pasti dokumen itu pasti ada kan? Ada, insya Allah, asal mau buka aja. Iya, tinggal mau dibuka atau enggak ya. Gitu. Dan itu kewajiban untuk menyampaikan pada publik. Oke lah, misal kalau salah, ngaku aja salah. Manusia tempatnya salah, tempatnya gengsi. Tapi sekarang ke depan kita perbaiki demi bangsa ini. Kita tidak ingin lembaga pendidikan sebesar UGM yang begitu alumninya di mana-mana, bahkan sekarang capres pun dari UGM, Anies Baswedan, terusnya Muhaimin Iskandar, Mahfud dan Ganjar, UGM gitu kan, yang sangat akhirnya menjadi victory pada saat ini kampus-kampus yang lain gitu kan, menjadi leader lah bahasanya gitu. Memang kita ngeliat UGM ini kampus leader gitu kan, banyak anak-anak daerah keluar sekolah di UGM, entah apapun jurusannya, keluar baik lagi kampung itu menjadi pejabat birokrasi daerah kan, seperti itu ya. Ya memang baik lagi tinggal bagaimana kerelaan. Keikhlasan UGM. Mau nggak sih membuka kasus ini? Dan memang suatu saat akan terbuka. Aktor politik berganti, manusia-manusianya berganti, manusia yang beraninya berganti, akan terbuka, tidak bisa ditutupi. Bagi kita, kalau memang Pak Jokowi UGM, ya selesai, berarti dia UGM. Tidak ingin misalnya kita memfitnah, itu mah hanya dugaan-dugaan saja, ini tidak mungkin bisa kualitasnya kayak begini. Enggak. Kalau memang ada di lembar perintis satu itu, saya percaya. Apalagi rektornya mengatakan begini, begitu, seolah melakukan pembelaan, walaupun alumninya juga banyak menolak, gitu. Ini terakhir, kamu peran fungsi DPR terkait ijazah palsu. Kayaknya DPR ini tiarap, jaga jarak atau gimana nih? Ya seharusnya sebenarnya anggota dewan itu orang pilihan. Sebutnya juga wakil rakyat. Orang-orang yang wakil rakyat, tapi kita susah nemuin intelektualnya juga kita anggap melebihi dari manusia biasa, membicarakan masalah nasional dan masalah internasional, dan tahu hak dan kewajibannya. Apa yang dia lakukan untuk kemaslahatan bangsa, untuk tegaknya hukum. Harusnya kalau melihat gunjang-ganjing semacam ini, apalagi sidang dugaan kasus ijazah palsu masih tak berjalan, inisiatif dong, panggil. Bener gak? Ijazahmu mana? Buktinya mana? Sementara sampai saat ini belum ya? Belum. Ini saya pikir dosa yang tidak bisa dimaafkan. Itu panjang seluruh praksi ya? Ya pokoknya praksi mana aja yang tidak berkeinginan untuk membuka itu. Ini masalah besar negara ini, bukan main-main. Masa 270 juta rakyat dikibulin untuk hal-hal yang tidak jelas. Udah jelaskan saja. Kalau memang palsu-palsu diselesaikan secara politik atau secara hukum, ya gimana baiknya lah. Tapi clearkan dulu, ijazah ini palsu atau asli, dan itu DPR harus punya keberanian mengungkap itu. Itu tidak dalam artian sentimen pada siapa-apa, dan tidak ada misal hal-hal yang untuk kita mendiskreditkan, menjatuhkan universitas, tentu tidak. Sebab setiap universitas punya potensi untuk berbuat curang atau berbuat salah kalau pimpinannya nggak benar atau tidak kontrol yang baik ke bawah. Nah sekarang pun juga kita berharap kepada Pak Rektor UGM, tolong buka saja file masuk tahun 1980 perintis 1. Berarti DPR bisa dong memanggil saksi ahli rektor. Oh bisa banget. Bisa, ini untuk kepentingan negara. Bisa. Tinggal ada kemauan juga orang DPR-nya untuk menuntaskan kasus ini. Kita harus tuntas lah. Masa bangsa sebesar Indonesia dengan rakyatnya 270 juta yang katanya profesornya seabreg, doktornya enggak terbilang. Kok kan gitu. Kita banyak intelektual cendekiawan, profesor, doktor, tapi yang bisa berfungsi untuk bangsa dan negara itu nggak sampai 5% faktanya. Iya. Ya kan gini, sekarang kita juga kasihan ya kalau misal ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, berapa tahun dia dipergunjingkan oleh orang memakai ijazah palsu, kan itu juga karena ada kepentingan politik tertentu. Ini kan beliau juga tidak bisa membiarkan orang melakukan fitnah yang saya pikir ini sudah luar biasa. Tapi kalau memang tidak fitnah, ya tentu orang harus siap dengan segala risiko dan kejadian. Apakah kasus ini bisa bilang
di secara global seluruh dunia, apakah hanya Indonesia yang seperti ini? Walau alam, tapi luar negeri sudah menyoroti beberapa kalangan, misal jurnalis dari Singapura, dari Malaysia, Iya. yang saya baca ya, Iya. dari luar, mempertanyakan tentang sidang dugaan ijazah palsu Iya. yang sampai sekarang tidak ada jelas ujung pangkalnya, Karena tidak juga juntrungannya. aku juga cari jurnal-jurnal di berbagai macam negara kasus ijazah palsu untuk posisi presiden. Aku belum menemukan. Ya, belum tapi juga di sini gitu kan. Berarti ini Indonesia pionir kali ya. Ya, terus juga gimana dulu KPU seleksinya ya? Iya gitu. Jadi apakah dianggap udah pokoknya yang datar dianggap ngakunya sarjana nggak diverifikasi lagi gitu? Ini juga kita bingung gitu. Ya harusnya kan kalau benar atau mencurigakan panggil pihak yang berwajib lain, ahli forensik, bener nggak nih? Gitu. Berarti peran fungsi DPR berarti di sini untuk kasih